Shalom. Shalom. Horas madihita saluhutna. Horas. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Majelis HKBP Jati Sampurna dan Majelis HKBP Marsada Gunung Putri mengucapkan selamat beribadah untuk kita semua. Mulai dari week 1 sampai week 13 dan begitu juga ruas HKBP Marsada Gunung Putri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sebelum kita mulai acara kita terlebih dahulu berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita mulai. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 24 ayat 1 tambah ayat 5. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini memohon dari segenap hati kami. Kuatkanlah iman kami agar kami dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami. Oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 536 ayat 2 tambah ayat 3.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk pertanyaan malam ini, tertulis dalam Titus pasalnya yang kedua, dimulai dari ayat 11 sampai ayat 15. Kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewajibanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 732 ayat 1. Rohanang sitaonon Yesus Kristus nongaki dilehon gogoni parton dio dia puli rohaki urupia Tuhan Yesus ono gogoku aku ahoku tosli rohaku haleluya Ihangolu anangapangean sadilinggo manayasiro maringan haleluya. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom untuk kita semua. Shalom. Amang dan Inang, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk pertanyaan kita malam hari ini diambil dari surat Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan saya bacakan untuk kita semua. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Amang dan Inang, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman ini datang dari Paulus disampaikan kepada jemaat Efesus yang mengajak
orang percaya untuk hidup dalam terang firman Tuhan. Supaya orang percaya hidup menjadi anak-anak terang. Kalau dikatakan hidup menjadi anak-anak terang, artinya adalah harus meninggalkan segala kegelapan. Nah, bukan masalah sinar yang ada, pencahayaan yang ada, tetapi firman ini lebih kepada perilaku manusia. Firman ini juga merupakan suatu etika Paulus, di mana banyak orang percaya yang menduakan Tuhan dalam hidupnya dan hidup hanya berdasarkan pikiran dan tradisi masing-masing atau kebiasaannya sendiri. Maka di sini Paulus mau mengarahkan pikiran dari orang percaya supaya mereka hidup saleh di hadapan Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga dikatakannya pada ayat 15, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Melalui nats ini kita melihat bahwa Tuhan menginginkan dalam hidup setiap orang percaya ada hal yang bisa diharapkan menjadi perilaku dari orang Kristen yang menuruti kehendak Tuhan, yaitu sikap arif. Di sini kita melihat dibedakan antara hidup orang bebal dengan hidup orang yang arif. Orang bebal itu tidak pernah mendengarkan nasihat, tetapi orang arif itu selalu memberikan hidupnya kepada suatu perubahan. Justru orang arif ini yang diinginkan oleh Tuhan, sama seperti hikmat yang daripada Salomo. Kita tahu bahwa setiap orang percaya harus hidup di dalam takut kepada Tuhan seperti yang kita baca pada epistel kita tadi. Kemudian melalui nats ini diajak kepada orang percaya, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kenapa dikatakan demikian? Karena banyak orang disibukkan dengan segala pekerjaan dan Tuhan mengatakan telitilah apa yang kamu lakukan itu. Maka pergunakanlah waktu yang ada, jangan kamu sia-siakan untuk melakukan hal-hal yang tidak penting. Jangan kamu sia-siakan untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Sebab itulah dikatakan hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini akan menjadi jahat saat orang percaya tidak mempergunakannya dengan baik. Dan dia tidak pernah bertanggung jawab atas waktu yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi itulah yang mau dikatakan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Bukan mengatakan setiap hari yang kita lewati adalah jahat, atau ketika sesuatu hal yang buruk terjadi pada kita maka hari itu adalah hari yang jahat. Tetapi hari-hari hidup kita ini akan menjadi jahat saat kita mempergunakannya tidak untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, kita mau melihat melalui nats ini, sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, melalui nats ini kita mau melihat bahwa apa yang dikatakan topik pertanyaan kita malam hari ini, hidup bijaksana dan bertanggung jawab. Orang percaya akan mempertanggungjawabkan setiap hari dalam hidupnya. Jika hari itu kita lakukan untuk melakukan hal-hal yang baik, maka hari itu adalah hari-hari yang baik. Tetapi jika kita mempergunakan waktu dengan percuma tanpa ada tujuan yang jelas, maka hari-hari itu adalah hari yang jahat. Karena itulah Tuhan mengingatkan kepada orang percaya, janganlah kamu bodoh, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Seperti apakah kehendak Tuhan itu? Hidup kudus di hadapan Tuhan. Hidup kudus di hadapan Tuhan itu adalah dengan memikirkan hal-hal yang
surgawi saya tidak hanya hal-hal duniawi, di mana di masa pandemi ini, Amang dan Inang, saudara-saudari yang terkasih, kita dapat melihat salah satu contoh. Kalau dikatakan nanti ini seujon, tapi kenyataan ada juga oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan masa pandemi ini untuk mencari keuntungan. Sementara di tempat yang lain orang sangat kesusahan, di tempat yang lain orang gemetaran menghadapi keadaan dan ketakutan yang luar biasa. Tetapi di tempat yang lain seperti tidak ada rasa takut, bahkan menjadi harimau pemangsa predator bagi manusia yang lain. Masih kita ingat betapa langkanya waktu itu masker yang kita pakai ini, yang kita pakai waktu itu. Dulu kita dapat membeli masker itu 1.001 lembar dan gampang kita cari di mana-mana. Tapi oleh karena pandemi sekarang ini yang tadinya dihargai 40.000, ada yang menjual beraneka ragam, ada yang 85.000, ada yang sampai ke 210, bahkan ada yang sampai lebih dari itu. Nah sekarang kita melihat dengan ayat 17 ini, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Apakah kita hanya mencari keuntungan untuk diri kita? Dan kita harus mengingat, apalah artinya semua dunia ini menjadi keuntungan bagi saya, tetapi apabila roh saya tidak ada dalam diri saya. Ahamalabana huomo saluhut portibion anggomagodo todiku. Kita tidak pernah peduli kepada orang lain, kebahagiaan orang lain, kesejahteraan orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai umat percaya beruntung kita punya gereja. Sebab gereja ini selalu membatasi kita untuk melakukan hal-hal buruk dan hidup dalam kegelapan. Beruntung kita selalu mau mendengarkan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini yang menolong kita untuk selalu memanfaatkan waktu yang ada. Dan waktu itu, hari-hari itu menjadi hari baik setiap hari bagi kita. Karena kita selalu melakukan kehendak Tuhan. Selalu mengusahakan apa yang terbaik dari hidup kita. Dan kita diberkati Tuhan dan kita menjadi berkat. Karena itu Amang dan Inang, saudara-saudara yang terkasih, hidup bijaksana dan bertanggung jawab menjadi tuntutan hidup bagi setiap orang percaya. Di mana kita melakukan hanya hal-hal yang berguna saja dan yang memuliakan Tuhan. Dan suatu waktu kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang kita lakukan di pengadilan Tuhan kelak ketika Kristus datang yang kedua kali. Karena itu Amang dan Inang, saudara-saudari yang terkasih, bagi setiap orang percaya kita diajak untuk menyadari kehidupan kita ini harus hidup dalam terang Alkitab dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Sebelum kita mengikuti diskusi, kita akan mempersembahkan lagu pujian. Kita berdiri. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk
masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi Selanjutnya kita dipandu oleh Amang Sintua kita untuk memulai diskusi kita pada malam hari ini. Oke. Terima kasih untuk Inang Pendeta, Inang Borusiahan yang sudah menerangkan tadi khotbah yang kita dengarkan pada pertanyaan pada malam hari ini. Dan untuk itu kepada kita semua, Amang Inang yang hadir pada saat ini, yaitu dalam pertanyaan kita, kalau kita baca tadi memang sangat-sangat penting, ada 3 tadi. Yang pertama sekali, hidup orang bebal dan orang yang arif. Yang kedua, kita harus mempergunakan waktu kita karena hari-hari ini adalah jahat. Dan yang ketiga, jangan kita harus melaksanakan, kita mengusahakan supaya kita mengerti kehendak daripada Tuhan. Nah, untuk Amang Inang di sini supaya mungkin ada untuk ditanya di dalam pertanyaan kita hari ini, kita persilahkan dari Inang duluan atau dari Amang, terserah. Dari Inang. Oke, kita silakan dari Inang Jen. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih untuk khotbahnya Inang Pendeta Nami. Isi khotbahnya pada malam ini bagus ya Inang ya, karena kita sebagai ibu rumah tangga, saya pengen bertanya ini Inang. Jadi di sini kan ada kata-katanya, pergunakanlah waktu yang ada karena hari ini adalah jahat. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya mau bertanya ini Nang, kan kita ibu-ibu kadang memang kita sudah terlibat kegiatan pelayanan. Lalu kita, tapi selain itu kan kita ada waktu nongkrong-nongkrong ya Nang. Ada waktu nongkrong, ada waktu bersama teman. Nah, bagaimana menurut pandangan Inang Pendeta, itu jahatkah Nang? Misalnya kita itu arisan, ngerayain ulang tahun, foto-foto gitu, ya pakai Instagram, menggunakan media sosial. Bagaimana menurut pandangan Inang? Gimana ya? Apakah itu jahat atau kita kurang memanfaatkan waktu? Mohon pencerahannya Inang. Mau lihat ya? Oke.
Binasa. Yang lain dulu. Mungkin Inang Nyonya Siahan kursi teh. Ya, selamat malam Inang, Amang semua. Kalau pertanyaan dari saya, bagaimana sesuai dengan firman Tuhan dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat, sebab itu janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi bagaimana perilaku kita, mungkin sikap kita di dalam kehidupan kita sehari-hari lah Inang, yang konkret supaya terang Tuhan itu bercahaya atas kita. Sebagai kita orang percaya di dalam kehidupan ini, kira-kira perbuatan-perbuatan apa saja yang bisa kita lakukan supaya terang Tuhan bercahaya atas kita. Begitu saja dari saya, Nang. Makasih. Oke. Mungkin Inang, tadi sudah ada 2 pertanyaan, mungkin Binasa mati Inang bisa dijawab. Boleh Adek? Terima kasih untuk buat Ibu berdua atas perenungannya tentang firman ini. Dari 2 pertanyaan yang disampaikan, jadi sebenarnya sangat mengerti sekali apa yang diinginkan oleh nats ini. Kalau kita melihat dari keseluruhan surat Efesus ini yang disampaikan oleh Paulus, dia mau menekankan tentang keutamaan Kristus dalam hidup orang percaya. Jadi keutamaan Kristus dalam hidup percaya itu menginginkan bahwa apapun yang kita lakukan itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi bahkan pada pasal 2 Paulus itu membandingkan tentang hidup orang yang dikuasai oleh kegelapan dunia ini dan mengatakan bahwa dahulu mereka oleh karena dosa-dosa mereka akan dikenakan murka Tuhan. Tetapi malam hari ini seperti apa yang dikatakan oleh Inang Jane tadi dalam pertanyaannya, bahwa apakah yang dilakukan kalau tanda kutip seperti istilah zaman now untuk ibu-ibu yang eksis itu kan dikatakan sosialita ya, ibu-ibu sosialita. Ya. Kalau ditanya apakah ibu-ibu sosialita itu berdosa atau tidak, jawabannya adalah tidak berdosa. Karena mereka justru memanfaatkan waktu yang ada. Hanya jangan sampai mencemarkan nama baik keluarga dan mencemarkan dirinya saja. Kalau hanya karena arisan, di sana ibu-ibu itu saling mendukung. Arisan itu kan misalnya saya lah dulu ya bulan 6 yang dapat arisan karena anak saya mau kuliah. Justru itu baik karena saling mendukung. Kalau untuk memiliki uang setiap bulan 20 juta mungkin beberapa ibu tidak punya penghasilan sekian. Tapi oleh karena dengan ibu-ibu sosialita mereka mengatakan ada juga yang mau bangun rumah. Karena nanti saya mau bangun rumah bulan 10 saya mulai. Jadi untuk membeli atapnya. Ada juga ibu-ibu sosialita yang arisan untuk bangunan rumah misalnya arisan semen, arisan keramik, arisan apa aja yang dibutuhkan. Di sana mereka saling mendukung. Kalau dalam hal itu kan untuk kemuliaan Tuhan, di mana kita menunjukkan kasih kita kepada. Yang penting jangan sampai minum minuman keras lah, main judi lah, malah tidak memasak masakan suami lah, tidak menunggu suami pulang dari kantor lah, atau pergi tanpa izin suami begitu. Nah kalau hanya sebatas pekerjaan untuk saling mendukung satu dengan yang lain, kadang-kadang di sana juga kan teman-teman kita curhat. Menyampaikan beberapa hal tentang bagaimana dia supaya rumahnya bisa bagus, cuciannya wangi. Kan ibu-ibu juga membahas tentang hal itu. Nah di Instagram atau di Facebook juga kan ibu berbagi tentang pengalaman-pengalaman. Yang penting jangan sampai kita menjadi singgung menyinggung perasaan orang. Jadi kalau menjadi sosialita, jadi sosialita yang baik, yang memuliakan nama Tuhan, jangan mencemari dirinya dengan hal-hal yang duniawi, seperti apa yang dikatakan oleh nats ini memanfaatkan. Baunang gabi tading geleng ni betong holan alani neneng eksis dohok dongan ni iba ina. Justru karena kita semakin dekat dengan para ibu-ibu yang lain, di sana kita semakin didewasakan untuk membimbing,
mengarahkan mengurus keluarga kita, mengurus suami dengan baik, mengurus anak dengan baik, mengurus rumah dengan baik, memanfaatkan uang dengan baik. Jangan menjadi menghambur-hamburkan uang. Jadi dalam hidup kita ini itulah yang mau dikatakan bahwa hari-hari ini adalah jahat kalau kita tidak memanfaatkannya dengan benar. Jadi demikian juga yang dikatakan oleh Inang Sihite ini bahwa memang sesuai dengan keadaan kehidupan kita sebagai seorang ibu, kita harus memanfaatkan waktu ini dengan baik, mempergunakannya sebaik mungkin supaya masing-masing kita itu mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sebenarnya tujuan dari Nats kita ini adalah supaya setiap kita memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu tujuannya. Jadi kalau apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini, kita sesuaikan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Imajo binasahat saotik. Kita lanjutkan mungkin diskusi dengan Amang di sini. Karena ini pertanyaan kita yang terakhir. Iya. Boleh Jadi, banyak diskusi. terima kasih untuk Inang pendeta kami. Tadi udah dari Ina ya, dan mungkin sudah puas lah Akaina tete. Jadi sian Amang aja. Ya mungkin Amang Sintua Amang Sitompul. Silakan Amang. Mau lihat ya? Au na mana bairo. Ya. Lebih jelas di ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi itu menadong upama mandokon dan adong natamat jolma sahat tu ujung ninguluna ikon marsiaja. Jadi terus tuh kita sinakal dan sahat tu ujung ninguluta ikon marsiaja. Nah permasalahan udang halak marsiajar madabu dua hal itu lubang nasarupa. Itu mana idokon unang madabu tu lubang nasarupa mah. Misalnya masalah sehali na unang besalai, motuk besalah kesalahan nasing mah. Alada mungkin bui kita sudi bisa pintar. Tetapi apa yang kita sudah alami, makanya dibilang guru yang paling baik adalah pengalaman. Mau lihat ya? Oke. Mau lihat ya di Amang Sinto namanya Amang Sitopul. Ya mungkin ada dari Amang Sihite. Calon Situa, kami persilakan. Selamat malam Inang Pendeta Nami, Amang Inang, semua ruas HKBP Jati Sampurna. Kalau tema kita kan malam ini hidup bijaksana dan bertanggung jawab. Saya tadi sedikit fokus, mungkin ini juga pertanyaan dari kawan-kawan saya yang bapak-bapak juga, bahwa kita harus mempergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sementara dengan situasi sekarang Inang mungkin kami bisa dibantu. Saya pun sebagai seorang kepala keluarga di tengah pandemik ini seolah saya tidak bertanggung jawab karena banyak hal yang harusnya dikerjakan tidak bisa karena kita harus di rumah. Artinya kalau 50% pun pekerjaan kita bisa kita capai, itu sudah puji Tuhan. Saya sharing juga dengan Pardijabu kebetulan di kantor pajak. Nah ternyata di pemerintahan juga seperti itu. Penerimaan mereka pun dari yang ditugaskan pemerintah 50% pun tidak bisa. Padahal mereka juga yang biasanya mungkin harus menjemput ke daerah pajaknya tidak bisa karena kondisi pandemik. Nah tidak terasa sekarang kita sudah di bulan November. Nah dengan seperti ini kan saya berpikir bagaimana kita bertanggung jawab dengan hari-hari ini. Padahal karena kondisi pandemik. Jadi mungkin Inang Pendeta boleh kami dibantu di tengah kondisi seperti ini. Bagaimana kita tetap bijaksana dan bertanggung jawab di tengah kondisi pandemik yang ada dan situasi yang ada. Mau lihat ya? Oke, terima kasih untuk Amang calon Situa Amang Sihite. Ya mungkin dijawablah oleh Inang. Terima kasih untuk pergumulan kita bersama. Juga Amang Sitopul yang menyampaikan beberapa pesan-pesan perenungan dari firman Tuhan malam hari ini. Tujuan semuanya adalah untuk melakukan kehendak Tuhan tadi. Bagaimana cara hidup yang baik dan benar di hadapan Tuhan
yaitu salah satunya hidup bijaksana dan bertanggung jawab. Nah, pada masa pandemi ini kita melihat semua orang mengalami pergumulan, termasuk pelayanan di gereja. Kita mengingat kembali mereview ke depan pada bulan awal Maret itu kan kita tidak diperbolehkan ke gereja lagi Minggu tanggal 22. Sehingga kita berdoa kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan. Maka pada waktu itu kita masih beribadah online dengan manual ya Mang ya. Belum secanggih sekarang ini. Tapi itulah step demi step sampai dengan sekarang kita dapat melakukan hal yang lebih baik. Sampai kita punya kamera sendiri, bisa live streaming, kita punya lampu, kita bisa disetting duduk di sini bersama. Kalau dulu kan hanya mungkin pertama sekali sampai beberapa minggu saya dan Pangondian. Setelah itu timbullah niat dari teman-teman yang berbaik hati untuk mendukung, salah satunya Amang Situasi Tumeang yang dengan ikhlas menjadi relawan. Pada waktu itu kita masih shoot pakai HP juga di situ dipegang-pegang. Tapi luar biasa. Nah sekarang kalau di kantor-kantor juga mengalami hal yang sama, yang kita lakukan itu adalah kebijaksanaan. Bagaimana caranya? Jangan jadi kita kan semuanya dikasih Tuhan hikmat, dikasih akal budi. Ya jadi seperti itu. Kita dulu gereja kita dari hal yang sederhana, tapi firman itu sampai kepada jemaat. Bahkan yang lain juga mempergunakan apa yang kita lakukan itu. Karena mungkin ada teman-teman yang lain juga ada agak low respon ya, ada juga. Tapi kalau kita ya tanggal 22 tidak gereja lagi, kita sudah pakai HP itu gak apa-apa. Pendetanya Maragenda sampai dengan semua-semuanya, song leader dan itunya all in satu orang. Saat pendeta Pangondian yang mensut, saya yang berkhotbah. Pangondian yang berkhotbah, saya yang shoot, kami berdua. Setelah itu terbukalah hati dari beberapa orang parhalado untuk mendukung kita dan akhirnya sampai dengan seperti itu. Dan mungkin di tempat-tempat yang lain harus seperti itu juga. Karena kita tahu kita ini diberikan Tuhan kepintaran, kalau tidak dipakai kita berdosa. Jelas saya katakan kita berdosa. Jadi jangan disimpan-simpan, ada kemuliaan Tuhan yang mau ditunjukkan melalui pribadi kita masing-masing loh. Dimanapun kita berada. Disitulah kita menjadi berkat. Di sanalah kita diberi kemampuan istimewa. Jangan lupa seperti apa yang dikatakan Amang Pendeta Resot pada 4 hari yang lalu ya. Tentang Daniel dan teman-temannya, Abednego, Sadrak, Mesak, Abednego dan Sadrak kan. Yang Tuhan berikan kemampuan istimewa sehingga mereka menjadi saluran berkat Tuhan. Pada pertanggangan kita tanggal berapa tadi kemarin ya, 2 minggu yang lalu lah kalau untuk ini tayangan kita. Musa diberikan tongkat untuk memberikan mujizat. Masing-masing kita dikasih tongkat, hanya tidak berbentuk tongkat seperti Musa. Kita bisa melakukan banyak mujizat dalam hidup kita, hanya kita tidak tahu. Sebenarnya kita tidak menyadari, kita juga pernah menjadi mujizat bagi orang lain loh. Untuk mendukung mereka, untuk mendoakan mereka. Dan pertanggangan kita ini, doa syafaat kita ini mendoakan orang lain itu luar biasa kan. Memampukan dan memberikan orang lain itu pertolongan yang daripada Tuhan. Jadi mulai di Dokonamang Sihite Nakeningan, goal yang dicapai dalam tahun ini. Tidak lagi seperti masa normal, supaya kita jangan merasa berdosa, jangan merasa tidak bertanggung jawab, tapi kita akan memahami situasi dan keadaan yang ada. Dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan dari masing-masing orang percaya, supaya kita memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita dicemari oleh hal-hal dunia ini, tetapi percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, pandanglah salibnya, maka kita akan mampu berkarya untuk Dia. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih pada malam hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami untuk memiliki cara hidup yang benar di hadapan-Mu. Hidup bijaksana dan bertanggung jawab untuk semua pekerjaan dan hari-hari atau waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami Tuhan Kau pergunakan menjadi alat-Mu untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan alat untuk melakukan mujizat di dunia ini.
Biarlah kami menyadari itu bahwa setiap orang percaya menjadi anak-anak terang, membawa sinar terang ke dalam kegelapan dunia ini. Dimanapun kami berada, kami adalah orang yang berhikmat, yang mampu menerangi kegelapan lingkungan kami, sehingga mereka juga beroleh damai sejahtera. Terima kasih Bapak atas kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 249 ayat 5 tambah ayat 7. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang baik, Allah yang telah menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, juga Allah yang telah menciptakan kami manusia dan tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Kami menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kami padamu, Tuhan Allah, di saat malam hari ini. Karena kami merasa bahwa Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kami. Tuhan masih memelihara kami, terlebih-lebih Tuhan beri kesempatan bagi kami untuk mengikuti pertangyangan yang diselenggarakan oleh HKBP Jati Sampurna untuk ruas yang ada di WEK 1 sampai dengan 13, begitu juga ruas yang ada di jajarannya. Tuhan Allah yang baik, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan permohonan kami kepadamu Tuhan, agar Tuhanlah kiranya yang tetap memberikan sukacita bagi pimpinan kami, pimpinan HKBP yang ada di kantor pusat, Bapak Eporus beserta jajarannya, semuanya Tuhan kami serahkan ke tangan pengasihan Tuhan, agar Tuhan tetap memimpin mereka di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Terlebih-lebih Tuhan untuk menghadapi Sinode Godang yang telah direncanakan pada bulan 12 ini Tuhan. Tuhan jadikan itu Tuhan menjadi sukacita, sehingga apa yang mereka rencanakan juga menjadi sukacita bagi segenap jemaat HKBP yang ada di seluruh Indonesia ini. Begitu juga Tuhan untuk pimpinan-pimpinan distrik, Bapak Pareses kami, Bapak-Bapak pendeta resort juga, dan begitu juga Bapak-Bapak dan Ibu para pendeta yang ada di Huria Tuhan. Tuhan ajari mereka, tetap berikan sukacita melalui pengasihan Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Begitu juga untuk kami, jemaat yang ada dimanapun di Indonesia ini Tuhan, yang tersebar di HKBP
Tuhanlah yang memberkati. Lindungi kami seluruhnya Tuhan, agar kami dapat hidup karena kebaikan Tuhan. Begitu juga Tuhan kami sampaikan ke tangan pengasihan-Mu, pimpinan negara kami Tuhan, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan segenap jajaran formalnya. Tuhan lindungi mereka, Tuhan ajari mereka Tuhan, memimpin negara ini dengan baik, terlebih-lebih di saat-saat pandemi Corona ini Tuhan. Tuhan ajari sehingga apa yang dilakukan semuanya menjadi sukacita bagi kami rakyat Indonesia. Kami juga mengalami Tuhan kesulitan-kesulitan, baik di dalam pekerjaan sehari-hari, di dalam pendidikan anak-anak kami dan saudara-saudara kami. Begitu juga di dalam kegiatan-kegiatan gereja Tuhan. Kami terhalang dengan adanya corona ini. Tapi kami yakin bahwa Tuhan tetap memberikan sukacita, pertolongan kepada kami. Sehingga kami dapat melakukan yang terbaik untuk diri kami, yang sesuai pula dengan kehendak Tuhan. Tuhan Allah, pada kesempatan ini juga kami sampaikan ke tangan Tuhan. Khusus HKBP Jati Sampurna ini Tuhan. Dari Bapak Pendeta Resort kami, Bapak Sinaga, Ibu Pendeta Boris Sinaga, Boris Yahan, begitu juga Bapak Pangondian Syahan. Tuhan berkati mereka Tuhan, bersama-sama dengan para halado, untuk memimpin jemaat yang ada di HKBP Jati Sampurna ini. Berikan sukacita yang datangnya dari Tuhan, sehingga mereka dapat melakukannya dengan baik. Tuhan Allah yang baik, kami juga adalah manusia-manusia yang penuh dengan dosa salah, yang kami perbuat terhadap sesama kami, terlebih-lebih terhadap-Mu. Pada kesempatan ini Tuhan, tolong Tuhan sesahkan itu, agar kami layak berada di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih untuk Amang Sudua SA Situmeang. Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 772 ayat 1 sampai ayat 2, sekaligus kita mengumpulkan persembahan. Atano baturena lagi, Tuhanku dapat diulang lagi. Siana sarahaki, kupasa ngoluki, Tuhanku dapat diulang lagi. Surut mana holomi, aku dapat diulang lagi. Kita tutup pertangyangan kita, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Horas, Shalom, selamat malam untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Horas, mari kita shalom.